Guys, akhirnya ada jalan untuk kasus Jessica, di mana sidang PK yang kedua akan dibuka di 16 Oktober mendatang. Tentunya kita menaruh harapan besar di sidang ini karena bebas atau tidaknya Jessica ditentukan oleh sidang PK kedua ini guys, karena ini adalah kesempatan terakhir. Nah, yang bisa kita lakukan adalah membantu Bapak Oto Hasibuan. Kita tag aja Pak Oto ketika kita mendapatkan bukti-bukti di masa lampau mengenai standar yang salah atas persidangan. Misalnya, apakah legal tiba-tiba sebelum sidang berlangsung, pihak tertentu menaruh berkas di meja hakim, di mana pihak ini bukanlah pihak jaksa. Selain itu, bukti-bukti kepakaran, keahlian dari berbagai macam ahli dan juga pakar yang mendukung tidak bersalahnya Jessica ini juga harus terus kita gaungkan, terutama yang terjadi pada saat persidangan. Jadi hakim nanti bisa menilai jalannya persidangan ini pada tahun 2016 silam itu apakah benar-benar layak, benar-benar prosedural, dan benar-benar berimbang. Dan kita juga bisa membantu Pak Oto dalam mengkritisi putusan, terutama putusan yang ada dalam pengadilan negeri yang kemudian naik menjadi putusan di pengadilan tinggi dan juga di Mahkamah Agung sendiri. Semoga sidang PK Jessica yang kedua dapat dilakukan secara tertib, aman, adil, dan tentunya untuk perbaikan sistem hukum di Indonesia. Guys, menurut gue bapaknya Mirna ini tuh menarik banget buat dibahas. Yuk kita bahas bareng-bareng. Dari awal gue nonton dokumenter Netflix, gue tuh curiga banget sama ayahnya Mirna. Gue paham, dimana sih orang tua yang gak sedih ya melihat anaknya meninggal secara tidak wajar. Tetapi apakah harus sampai menuduh she is the killer? Padahal buktinya aja kurang gitu. Di awal dokumenter, bapak ini tuh berkobar-kobar bilang kalau dia itu akan menginvestigasi sendiri dan pasti akan ketemu pembunuhnya. Tapi gimana bisa ketemu pembunuhnya kalau bapak ini nggak ngebolehin anaknya untuk diotopsi? Berdasarkan beberapa sumber yang gue baca juga katanya ayahnya Mirna ini sempat memberikan bantuan oksigen mulut ke mulut gitu ke Mirna. Terus kok ayahnya ini nggak keracunan juga ya? Atau minimal kena gejala sianidanya gitu. Si ayahnya malah baik-baik aja sih kalau kata gue. Terus menurut gue yang paling gak wajar banget ketika ayahnya Mirna bilang kalau dia punya botolnya. Ditanya dapat dari mana? Jawabannya insting. Kalau menurut kalian gimana guys? Silakan komen. Jangan didengerin tuh Netflix. Nah, terus satu lagi nih, Resa Indragiri, saya mau cerita. Dia Bisa nggak sih supaya nggak semakin blunder, nggak usah pada diundangin podcast ya, supaya nggak semakin blunder. Toh juga kan kalian udah hukum juga nih si Jessica, ngapain lagi dibuat keributan? Ya udah, si bapaknya itu nggak usah diundang lagi, semua nggak usah diundang podcast lagi. Toh juga udah dihukum orang, sekarang makin blunder dan sampai hari ini nggak terkupas tuntas kan siapa yang ngebunuh sebenarnya. Jadi si Jessica itu dihukum, bukan, harus digarisbawahin ya, bukan karena belum dipastikan dia yang membunuh, tapi dia dipenjara tuh, dihukum, ditahan nih udah 7 tahun. Nah, dia itu dimasukkan, ditahan karena dia tidak mau mengaku. Ya kali lu nggak ngebunuh dipaksa ngaku untuk ngebunuh. Siapa di sini yang baru tahu ternyata Pak Hakim Suhadi yang dulu memvonis Jessica dengan 20 tahun penjara dan menolak kasasi, itu adalah hakim yang membatalkan hukuman mati Bapak Ferdy Sambo. Nah, yang jadi pertanyaannya, kira-kira ya, almarhum Brigadir Joshua tahu nggak sih kasus Jessica Kumala Wongso ini? Siapa yang tahu di sini almarhum Brigadir Joshua ikut Pak Sambo itu tahun berapa gitu kan? Kasus ini kan tahun 2016 ditangani sama Pak Sambo sama Pak Krisnamurti. Dan yang lebih hebatnya lagi, Jessica itu betul-betul menolak gerasi ke presiden. Padahal kalau dia mau mengakui, hukumannya itu akan dikurangi gitu kan. Tapi dia nggak mau mengakui kesalahan yang bukan dia lakukan. Hebat Jessica, semangat.
Kalau setelah nonton dokumenter Ice Cold Jessica dan Myrna, lu merasa kalau Jessica bukanlah pembunuh Myrna, menurut gua lu agak naif sih. Soalnya semuanya kayaknya nggak sesederhana itu juga sih. Gua habis nonton dokumenter ini dan film ini benar-benar menarik sih. Memberikan kita dua sudut pandang yang begitu jelas dari kubu keluarga Myrna dan juga Jessica. Ada beberapa hal janggal yang dilakuin oleh para penegak hukum, tapi yang dilakukan Jessica jauh lebih janggal lagi. Dari yang gua lihat ya, jaksa-jaksa ini udah yakin kalau Jessica adalah pembunuhnya dari keanehan yang dilakukan oleh anak ini. Maksudnya kok bisa Myrna tiba-tiba meninggal pas banget dengan Jessica yang ke Indonesia? Kalau kopi itu nggak mengandung racun, kok tiba-tiba dia bisa kelojotan setelah minum itu kopi? Terus yang dilakukan Jessica kalau dia bukan pelakunya, kenapa dia harus membuang celana yang ia pakai di hari itu? Dan juga kenapa kok si Jessica ini bisa tahu titik buta CCTV dan nutupin kopi dengan trash bag? Apakah itu semua kebetulan? Ditambah dia bohong ke bokapnya Myrna kalau cuma masalah air mineral, tapi jelas-jelas dia pesen yang berbeda. Apakah dia takut dong? Apa ada alasan lain? Ditambah background hidupnya Jessica di Australia, ini anak ternyata problematik dan ada gangguan kejiwaan yang membuat semuanya itu saling terkoneksi dan mengurut ke arah dia semua. Jaksa dan hakim pasti ngerasa ada yang aneh dari anak ini dan merasa bersalah banget kalau ngelepasin dia. Ditambah tuntutan publik dan juga blow up dari media membuat mereka berada dalam tekanan. Tapi dari sudut pandang pelaku, semua itu terjadi secara kebetulan. Dari mulai dia berlibur ke Indonesia dan juga soal flashback dan tutupan CCTV itu terjadi secara begitu aja. Ditambah Myrna nggak diotopsi sepenuhnya. Jadi kita semua nggak tahu benar-benar apa penyebab kematian. Soal cyanida juga masih agak abu-abu karena terasa ada yang janggal dari sini. Pertanyaan terbesarnya adalah kalau memang Jessica naruh cyanida itu, dari mana ia mendapatkan cyanida itu? Sedangkan dia adalah anak baru gede yang katanya pengen berlibur ke Indonesia. Dan kenapa Jessica nggak boleh diwawancara lama-lama oleh para kreator dokumenter di Netflix ini? Itu semua kerasa aneh dan membuat gue bingung sih. Tapi daripada itu, film ini benar-benar bagus sih. Menampilkan berbagai sudut pandang dan menjadi point of view orang ketiga sehingga membuat penonton berpikir sendiri apa yang sebenarnya terjadi. Dan kesimpulan dari sudut pandang gue, dengan segala keanehan yang dilakukan oleh Jessica, again membuat jaksa dan juga hakim yakin kalau dia pelakunya. Meskipun yang harus dibawahi adalah tidak ada bukti konkret, sehingga apapun mereka tempuh untuk membuai si Jessica ini. Kita kan juga nggak tahu pasti kenapa Jessica ini ngebuang celananya. Kita juga nggak tahu kehidupan aslinya Jessica dia di Australia ini kayak gimana. Kalau yang dibilang film ini benar kalau Jessica di Australia itu sangat problematik dan juga ada sedikit kejiwaan, kalau kita tarik itu semua jadi masuk akal. Kenapa dia ngelakuin semua ini? Karena lantaran gangguan jiwa yang dialamin mungkin. Itu motifnya. Dan yang paling tanda tanya besar itu sih, kalau emang dia bersikeras bukan pelakunya, kenapa dia ngebuang celananya di hari kejadian? Tapi semuanya kembali ke penonton sih. Di luar itu semua, ini adalah film dokumenter yang gak ngebosenin dan bagus banget seperti dokumenter-dokumenter crime dan juga pembunuhan Netflix lainnya. Jadi, sikat. Jessica tidak bersalah. Waduh, di sini banyak banget netizen yang habis nonton Ice Cold ya, film dokumenter dari Jessica Kumala Wongso soal kopi cyanida, di mana publik sekarang beropini bahwa Jessica bukanlah pelakunya. Lalu muncul pertanyaan, Kak, bisa nggak kasus ini dibuka lagi, diproses hukum lagi? Kalau proses hukum lagi jelas tidak bisa. Karena Jessica dan kuasa hukumnya sudah menempuh semua upaya hukum. Nah, upaya hukum apa yang sudah ditempuh oleh Jessica dan kuasa hukumnya? Yaitu peradilan tingkat pertama. Di sini dinyatakan bahwa Jessica terbukti bersalah telah melakukan pembunuhan. Lalu diupayakan lagi nih, tingkat banding. Hasilnya justru menguatkan putusan tingkat pertama. Lalu dilakukan lagi upaya hukum kasasi. Sama juga menguatkan putusan sebelumnya. Lalu upaya hukum terakhir yang dilakukan kuasa hukum Jessica ya, yaitu permohonan PK atau peninjauan kembali, dan hasilnya juga ditolak. Lalu ada solusi lain nggak dari kasusnya Jessica? Ada, yaitu mintalah pengampunan, minta grasi kepada presiden ya. Syaratnya adalah menerima putusan hakim dan mengakui kesalahan. Kira-kira Jessica mau nggak?